Pemirsa, dalam sidang PK di Cirebon, Jawa Barat 2 Oktober kemarin, Sudirman bersaksi. Dia yang dinilai memiliki keterbelakangan mental, mampu menjelaskan dengan tenang peristiwa penangkapan dan penyiksaan yang dialaminya pada 31 Agustus 2016 silam. Apa sebenarnya hasil tes kejiwaan dari Sudirman? Jika benar memiliki keterbelakangan mental, Sudirman seharusnya dibebaskan. Dan untuk membahasnya kami mengundang kuasa hukum Sudirman, Jutek Bongso, dan psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Selamat sore Mbak Cassandra, selamat sore Pak Jutek. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Dan sebelum kita memulai dialog, saya ingin kita sama-sama menyimak cuplikan dari sidang Sudirman di PN Cirebon. Sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyamperin, mau ngapain? Kata saya mau ngambil gitar. Ya udah, baru saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor, sama rombongan saya tendangin. Nah, pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, dipukulinnya, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman-teman udah ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi. Yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede, saya tuh nggak mau. Nah, pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah, tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Di mana tempat orang yang meninggal, korbannya itu. Kata sayanya nggak tahu Pak, kata sayanya. Nah, pas itu baru saya simpan di Polsek Talun. Ya, kita mulai. Pemirsa, saya ingin langsung ke Pak Jutek. Pak Jutek, Anda pernah mengatakan bahwa Sudirman ini memang terlihat memiliki keterlambatan dalam berpikir dan tidak bisa mendapatkan tekanan mental. Bu Titin bilang Sudirman ini orang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Sementara keluarga Sudirman sendiri bilang bapaknya sendiri malah bilang dia menyebut Sudirman itu idiot karena lulus SD umur 17 tahun. Kakaknya Beni bilang kalau Sudirman ini di bawah rata-rata atau kurang, dia menyebutnya kurang. Pak Jutek, mohon maaf saya tidak melihat Sudirman ini sebagai seseorang yang memiliki keterlambatan dalam berpikir. Dalam sidang kemarin itu dia begitu sangat lugas, lancar bicaranya dan tampak terstruktur. Sebenarnya bagaimana kondisi Sudirman, Pak Jutek? Silakan. Baik, selamat sore semua. Ya, dapat kami jelaskan. Saya di awal sebelum kita mendapatkan kuasa dari Sudirman, kami kan hanya mendengar dari kakaknya, dari bapak dan ibunya, dan juga dari pengacara terdahulunya Ibu Titin ya, dari Sudirman. Kami mendapatkan informasi yang sama seperti yang tadi disampaikan. Karena kami belum bisa bertemu, ya sementara informasi itu dulu yang kami pegang. Lalu pada tanggal kira-kira 1 bulan yang lalu, ya itu kami mendapatkan kuasa dari Sudirman. Lalu saya berkesempatan pertama berkunjunglah ke lapas Bancai, Bandung. Ya, saya bertemu fisik langsung dengan Sudirman. Saya ngobrol, saat itu memang nampak saat itu berbeda jauh sekali Sudirman yang kemarin hadir di sidang dengan yang pertama saya temui, Sudirman yang pertama. Ya, Sudirman yang saya temuin pertama kali di lapas Bancai, saat itu memang saya melihat ya cukup ya tertekan ya, kita ajak berbicaranya pun sulit sekali. Dan harus berapa kali, mungkin ada 10 kali saya bertanya dengan pertanyaan yang sama baru dia bisa menjawab. Ya,
Saya nggak tahu apakah selama ini dia stres atau apa, itulah yang selalu kita sampaikan. Lalu kali kedua kami datang ke lapas Bancai, kami melihat sudah ada perubahan, sudah bisa tertawa dia. Di situ mulai kami bisa ngorek lebih banyak. Nah, pertanyaan-pertanyaan. Sehingga kesan pertama kami mendapatkan informasi yang tadi disampaikan bahwa dia idiot, ya mohon maaf ya, keterbelakangan mental, ya kami tidak mendapatkan kesan itu. Itu sebabnya saat yang kedua kami keluar dari lapas Bancai ada press conference saya ya di depan wartawan. Saya katakan saya melihat langsung Sudirman ternyata tidak seperti yang disampaikan, yang kita bayangkan. Kalau dia tamat SD usia 17 tahun itu terkonfirm, kami tanya sama dia. Sudirman, kenapa kamu tamat umur 17 tahun baru tamat SD? Dia katakan malas. Kalau itu diakui langsung. Ya, dia malas. Kemudian kita tanya, kenapa kamu mengaku selama ini? Ya, dia masih belum banyak bercerita, ya terpaksa. Ya banyak hal Mbak yang kami tidak mau sampaikan. Ya, kami tidak mau sampaikan di depan publik ini. Banyak yang dia cerita ke kami. Tapi biarlah itu kami rasa sebagai kuasa hukum kami juga harus bijak ya menyampaikan, karena kita tidak berhadap-hadapan dengan mencari pembenaran, tapi kami mencari kebenaran. Pak Jutek, itu ya. Baik, Pak Jutek, karena begitu banyak spekulasi terkait kondisi kejiwaannya Sudirman dan Anda juga mengatakan bahwa terlihat memiliki keterlambatan dalam berpikir, apakah sebenarnya sudah ada konseling atau sebenarnya sudah ada tes psikologi dengan Sudirman? Kami waktu pertama menerima kuasa, surat kami pertama kepada Menteri Kehakiman, Dirjen Pas dan Kalapas adalah kami meminta izin untuk kami sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum untuk mendatangkan dokter karena dia mengeluh di pinggangnya sakit. Waktu pertama kami ketemu juga dia sudah mengeluh itu. Ya, jadi nggak ada skenario bahwa dia bohongan, dia sandiwara kalau duduk di sidang dia sakit. Pertama kami datang ke lapas, itu pun hal yang sama. Kami ajak duduk, dia nggak bisa lama. Dia ajak berdiri, itu padahal nggak ada wartawan, nggak ada kamera. Saya saksi hidupnya. Artinya jadi, lebih ke kondisi fisiknya, Pak? Ya, kondisi fisik yang menurut dia bekas penganiayaan di tahun 2016 lalu. Ya, itu memang pertama saya bertemu juga dia sudah mengeluh itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bohong ya bahwa dulu dia bertemu waktu peristiwa Peggy ya, dia menyaksikan diperiksa dari pagi sampai malam, saya bisa pastikan mungkin dia terpaksa saat itu, tapi ketika dia bertemu dengan saya lihat langsung tidak ada paksaan. Kan saya mencoba untuk netral mungkin ya, menyampaikan berita yang benar, dan itu betul sakit. Soal pemohonan kami sampaikan kepada Kalapas, kepada Dirjen Pas, bahwa kami dari penasihat hukum bersedia membiayai untuk dilakukan tes psikologi dan juga membiayai tes kesehatan dari Sudirman. Disayangkan kami mau ngejar tadinya sebelum PK itu izin keluar, sampai hari ini surat kami belum ditanggapi. Ya, tapi kami melihat perubahan Sudirman sudah sangat luar biasa. Selama sidang PK kami sudah 4 kali saya ketemu dengan Sudirman dan dia berbicaranya sudah menurut saya normal ya, sudah gitu. Mbak Cassandra, kami paham bahwa seorang psikolog pasti akan dapat bicara banyak terkait kondisi kejiwaan seseorang jikalau mereka adalah merupakan pasiennya. Tapi apakah misalnya dari cuplikan dari jawaban Sudirman tadi ketika sidang PK dengan jawaban yang lancar seperti itu, apakah Anda menarik kesimpulan bahwa Sudirman memiliki gangguan kejiwaan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Tetapi sebagai psikolog klinis forensik dengan kompetensi yang tentu saja sudah teruji, kami punya batasan-batasan di dalam memberikan pendapat, ya, bahwa segala pendapat profesional, terutama sebagai ahli yang dilibatkan di dalam sebuah kasus hukum, tentu pendapat kami itu harus berdasarkan adanya sebuah pemeriksaan yang sahih. Dalam hal ini, pemeriksaan yang sahih tentu harus meliputi baik satu pemeriksaan secara langsung terhadap baik tersangka, korban, ataupun saksi, begitu ya. Atau memang pemeriksaan secara tidak langsung melalui data-data. Jadi seandainya data-data kolateral itu bisa diperoleh, misalnya mungkin ada visum, ada video, ada apapun gitu ya, kita bisa memberikan
pendapat atau opini profesional tersebut. Tetapi dalam situasi seperti ini, saya hanya menyaksikan lewat nggak sampai 1 menit gitu ya. Tentu tidak bisa, saya tidak boleh bahkan tidak diizinkan untuk Oke. memberikan pendapat Baik. tentang yang bersangkutan. Ya. Baik, tapi kalau kita ambil kesimpulan bahwa Sudirman itu ketika ditanya majelis hakim apakah bisa baca, dia bilang bisa baca. Kemudian ada tanya jawab, ada interaksi, bisa berkomunikasi, dan yang terpenting adalah memiliki kemampuan sosial. Sekali lagi dengan tidak mendahului, karena Anda juga belum pernah melakukan ketemu langsung dengan Sudirman pun juga belum pernah. Sekali lagi Mbak Cassandra, apakah Anda melihat ada kondisi atau ini kesimpulannya adalah merupakan shock saja, terkejut saja karena dia telah mengalami penyiksaan yang panjang, ada sebuah bentuk trauma di sana. Kemudian ketika dihadirkan dalam persidangan ini, dia dijamin keselamatannya, ada lembaga LPSK juga yang selalu ada di persidangan. Apakah apa yang Anda simpulkan dari Sudirman? Mohon izin tetap tidak bisa disimpulkan, Mbak, karena lagi-lagi karena belum ada pemeriksaan, dan terutama adalah bahwa untuk suatu pemeriksaan itu kan tentu ada banyak aspek yang harus digali. Ya. Tadi pertanyaannya adalah tentang gangguan jiwa, tetapi selain gangguan jiwa tentu ada hal yang lain tadi seperti tingkat intelijensi, kecerdasan tadi, atau kemudian emosi, kemudian mungkin ada situasi-situasi apakah keterangannya bisa dipercaya. Lalu kalau misalnya memang sebagai terduga pelaku atau yang saat ini sudah menjadi tersangka pelaku, ya berarti motifnya apa dan lain sebagainya. Itu adalah aspek-aspek yang memang harus digali secara keseluruhan begitu. Jadi nggak sepotong-sepotong. Iya. Ya. Baik, Mbak Cassandra dan Pak Jutek, kita harus break terlebih dahulu karena sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali usai azan maghrib. Anda bersama kami kembali dalam NTV Prime Dialog. Saya masih bersama Jutek Bongso, kuasa hukum dari 7 terpidana, dan Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik. Saya ingin ke Mbak Cassandra terlebih dahulu. Sebenarnya apa saja yang menjadi indikasi dari seseorang yang memiliki, saya ingin mengutip diksi dari Bu Titin Prialianti, bahwa Sudirman ini memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Seperti apa indikasi? Ya, tentu saja berdasarkan pemeriksaan itu sudah pasti ditandai dengan nilai skor yang rendah, yang sesuai dengan batasan-batasan yang mewakili kecerdasan di bawah rata-rata dibandingkan usia pada umumnya, begitu ya. Nah, itu biasanya memang juga ada kaitan dengan kemampuan untuk berpikir, mengkonstruksikan kalimat, lalu juga dengan kemampuan untuk perhitungan angka, lalu juga ada analisa, lalu juga ada keterampilan sosial. Tes apa saja yang bisa menunjukkan bahwa seseorang ini memang layak untuk dijadikan saksi atau bersaksi di persidangan, atau serangkaian tes skor psikologi seseorang yang menunjukkan bahwa dia, seseorang tersebut memang benar-benar normal untuk membicarakan segala hal yang terkait dirinya? Sebagaimana tadi yang saya sebut, bahwa aspek-aspek pemeriksaan untuk sebuah pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka itu tentu harus melibatkan tidak hanya masalah tingkat kecerdasan saja, tetapi juga ada tentang masalah emosi, kemudian motif, kemudian apakah keterangannya dapat dipercaya dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi adalah alat-alat ukur yang tentu saja digunakan adalah alat ukur yang memang sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Baik, saya ingin ke Pak Jutek, bagaimana bisa memastikan bahwa klien Anda ini, Sudirman, adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan perkataannya selama di sidang? Jadi gini Mbak, jadi kami juga kemarin berencana sebenarnya kami menghadirkan psikolog ya, psikolog untuk menjadi ahli untuk Sudirman ini. Kapan Pak? Tapi setelah, ya kami belum putuskan ya, artinya tadinya rencananya, tapi tadinya kami berpikir kalau kami hadirkan kan psikolog itu akan sama dengan Bu Cassandra tadi, tidak akan dapat memastikan, hanya bisa berpendapat. Itu sebabnya kami belum memutuskan ya. Tadinya kami mau hadirkan, tapi setelah melihat dari Sudirman yang disampaikan dalam 2 kali persidangan dia hadir ya, kami dapat pastikan bahwa yang dia sampaikan itu satu ya, dapat dipertanggungjawabkan. Dari mana kami mengukurnya?
ya bahwa keterangan dia itu berkesesuaian dengan kesaksian para teman-teman yang lain. Satu, kesaksian dia berkesesuaian dengan fakta yang kami dapat selama persidangan 6 terpidana sebelumnya. Ya, ketiga bahwa kalau dia ada merasa was-was, rasa mental yang tertekan, saya rasa iya apa yang disampaikan Bu Cassandra tadi ya, itu kayak kami mendapatkan sepertinya iya ya, bahwa selain bahwa dia kesulitan memang ya namanya nggak tamat SD ya, maksud saya nggak hanya tamatan SD ya, jadi tentu daya berpikir dan gaya berbicara kan berbeda dengan kita yang berpendidikan ya tinggi, apalagi sampai universitas, itu kan pasti daya berpikirnya berbeda. Saya lihat Sudirman ini memang kemarin itu ditambah dengan mungkin suasana tertekan. Saat ini kan LPSK sudah memberikan perlindungan full kepada Sudirman, fisik 24 jam dan juga psikologi. Ya, saya sudah mendapatkan info bahwa LPSK sebenarnya sudah memiliki hasil tes ya dengan psikologi dari Sudirman ya. Ketika kami minta untuk dihadirkan di persidangan, LPSK memang tidak memberikan gitu kan. Alasannya kepada apa kami. Pak Jutek? Alasannya bahwa itu tidak untuk konsumsi di luar LPSK gitu kan, bahwa itu hanya untuk kepentingan ketika apply kepada LPSK. LPSK kesulitan untuk mencari regulasi yang mengizinkan untuk dipakai kepada kami ya. Kami terus berkoordinasi sebenarnya dengan LPSK beberapa minggu yang lalu ya. Kami coba, kalau tidak ya apa sih yang bisa kita dapatkan ya. Apakah dari LPSK yang tidak ingin memberikan hasil tes psikologi dari Sudirman itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa Sudirman sebenarnya tidak ada gangguan secara psikologis, secara kejiwaan? Artinya kalau kita bicara, sebab Pak Jutek, kita bicara KUHP, doktrin dualisme pasal 44 ayat 1, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit-penyakit tidak bisa dipidana. Apalagi kalau ada yang bilang sampai dia mengalami keterbelakangan mental. Jadi sebenarnya dialog kita ini Pak Jutek tidak ingin menghakimi dari sisi intelijensia Sudirman klien Anda, tapi kita sebenarnya ingin mengetahui bahwa apakah Sudirman seseorang yang layak untuk dimintai keterangan di depan majelis hakim di dalam persidangan. Karena kalau misalnya dia memiliki gangguan kejiwaan, tidak perlu ada persidangan, tidak perlu ada PK, dan dia tidak berhak untuk dipenjara 1 hari sekalipun, 1 jam sekalipun. Untuk lengkapnya, Pak Jutek dan Mbak Cassandra, kita sama-sama mendengar pernyataan ahli Pak Muzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia berikut ini. Menderita sakit kejiwaan itu dalam pasal 44 dinyatakan tidak dapat dipidana, ya, dijatuhi pidana maksudnya itu. Jadi jangankan seumur hidup, sehari aja nggak boleh gitu. Nah ini kan kata kunci yang penting sekali. Nah oleh sebab itu kami mengusulkan agar supaya pemeriksaan itu dilakukan oleh tim dokter agar supaya objektif nanti. Jadi kalau tim dokter kejiwaan atau memeriksa kejiwaan itu memeriksa secara tim begitu. Jadi mereka dia saling melengkapi. Salah satu di antaranya nanti juga diminta adalah memeriksa secara fisik. Benar nggak pengakuan yang bersangkutan bahwa dia adalah dilakukan tindakan penyiksaan? Kalau itu dilakukan, ya saya kira sempurna. Yang pertama adalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Andai kata dia terbukti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, kalau tidak terbukti lebih lagi, dia tidak melakukan. Dan yang kedua adalah kalau dia terbukti adanya penyiksaan dan sebagainya terhadap fisik dan tubuhnya terhadap yang bersangkutan, berarti nanti juga akan dijadikan bukti bahwa keterangan yang diberikan kepada yang lain, pada penyidik dan juga untuk membuktikan yang lain, karena dia di bawah tekanan kejiwaan seperti itu, nanti minta pendapat dokter. Keterangan yang dibuat adalah tidak dalam kondisi pemberian keterangan yang normal. Karena tekanan-tekanan fisik dan non-fisiknya itu, atau tekanan psikologisnya itu, itulah yang membuat yang bersangkutan memberi keterangan, dan keterangan karena dilakukan paksa, maka keterangan itu tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Baik. Kalau itu ditambah kondisi kejiwaannya seperti itu, keterangan itu tidak berlaku sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Menurut pendapat saya, semakin sempurna untuk menjelaskan kondisi kepada pemohon PK ini.
Ya, demikian tadi cuplikan dari wawancara Pak Muzakir, ahli hukum pidana di program NTV Prime minggu lalu sebelum dilaksanakannya atau sidang perdana PK dari Sudirman. Pak Jutek, saya langsung ke Anda. Saya ingin minta komentar Anda terkait pernyataan Pak Muzakir tadi. Saya sependapat, Mbak, ya pasal 44 itu memang bahkan di istilah kami ada 44,5 ya, artinya tidak waras ya. Jadi saya sepakat ya bahwa itu di dalam KUHP itu sudah diatur bahwa orang yang sakit jiwa ya tidak sehat secara jiwa mental itu tidak dapat dihukum ya, istilahnya orang gila tidak bisa dihukum, diminta pertanggungjawabannya secara hukum ya, itu jelas ada di KUHP kita ya. Kemudian terkait dengan Sudirman ini sekali lagi tadi kami sampaikan ya bahwa kami sebenarnya ada opsi, tadinya kami meminta izin kepada majelis untuk diberikan kesempatan berobat kepada Sudirman ya, psikologi dan fisiknya. Kami bertimbang, kami sudah tanya ke dokter-dokter ke apa, itu memerlukan serangkaian tes yang cukup panjang. Sedangkan di PK ini kami hanya diizinkan 30 hari ya untuk segera dikirim. Pertimbangan lain aja lah bahwa kami yang 6 terpidana itu sudah mengajukan PK dan sudah selesai pemeriksaannya ya. Kami tidak ingin bahwa Sudirman ketinggalan kereta, dalam arti kata kami ingin juga bahwa ini tidak terlalu jauh supaya majelis di Mahkamah Agung yang mengadili di Sudirman juga memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan hal yang sama kepada 6 pemohon PK, bahkan Zakatatal yang sebelumnya. Baik. Itu alasan kami. Jadi kalau kami melihat ya sekali lagi secara fisik, Sudirman yang kita duga bahwa dulu itu adalah penuh dengan kelainan, sekali lagi ya, karena kami yang bertemu langsung berinteraksi ya, kami bertanya sekali lagi, kalau mau dikatakan dia gila, tidak ya, mohon maaf ya, itu tidak, satu. Yang kedua bahwa kalau dia itu cacat mental, saya pastikan tidak, gitu ya. Kalau dia itu ada masih ada syok ya, masih ada cemas, ketakutan, iya. Ya, kalau dia lambat menjawab, iya. Kalau dia lambat berpikir, iya. Ya, kami sudah bertimbang dari semua aspek itu sehingga kami rasa ya kita ikuti prosedur hukum yang formil saja kita jalankan. Ya, itu yang akan kami tempuh. Gitu. Baik, Pak Jutek, tapi bukankah aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam hal ini, harus tahu betul kondisi kejiwaan seseorang yang akan ditanya di persidangan? Ya, betul. Makanya setiap kali pertanyaan pertama kan baik dari hakim maupun dari kami. Sudirman, apakah Anda sehat? Sehat. Bisa menjawab? Bisa. Kalau orang gila kan nggak bisa, kita tanya A, dia jawab B. Ya, atau bahkan dia jawab C. Kalau ini kan enggak, dia hanya lambat berpikir gitu kan. Baik. Itu aja. Baik, Mbak Cassandra, artinya Anda melihat apakah ini sebuah keharusan untuk membuat atau untuk melewati serangkaian tes untuk Sudirman? Baik, sebenarnya memang betul tadi Pak juga sudah menyampaikan bahwa kalau memang bisa, tentu diharapkan memang ada pemeriksaan psikologis yang lengkap yang bisa menyampaikan dan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi disampaikan. Baik tentang tingkat intelijensi, tentang potensi gangguan, dan lain sebagainya. Tapi tadi dengan observasi mata telanjang saja, Bapak sudah bisa menyampaikan bahwa yang bersangkutan bisa menjawab pertanyaan. Betul. Mungkin hanya sedikit terlambat menjawab dan lain sebagainya, sehingga duga kemungkinan tidak ada. Karena sebenarnya kalau memang bisa diupayakan adanya pemeriksaan, tentu bisa akan lengkap dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetapi dengan segala keterbatasan ini, barangkali bisa berpegang juga, tadi juga sudah disampaikan bahwa dari LPSK pasti sudah melakukan pemeriksaan psikologi, sudah pasti itu. Karena untuk bisa diterima sebagai terlindung, baik saksi ataupun korban, ataupun itu pasti ada prosesnya. Nah, karena sudah sampai pada keputusan dari LPSK untuk melindungi, berarti sudah dilakukan pemeriksaan psikologi sebelumnya yang memang mungkin tidak termasuk dalam bagian yang bisa dibuka untuk kepentingan umum atau untuk kebutuhan hukum sekalipun. Baik, baik. Mbak Cassandra, tadi Pak Muzakir juga mengatakan bahwa adanya tekanan psikologis yang diterima oleh para terpidana ini. Sudirman ini kan salah satu dari 7 terpidana yang divonis seumur hidup. Tahun 2024 ini mereka baru menjalani 8 tahun di penjara. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah mungkin tekanan psikologis yang terlalu berat untuk seorang individu itu bisa membuat dia bicara dengan lancar, membuat dia bicara memori akan hal-hal yang negatif di masa lalu
itu menancap terus di ingatan dia. Sehingga ketika dihadirkan di persidangan, dia bisa menjawab dengan runtut apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, bahkan emosinya pun terlihat, sangat terlihat. Baik, saya kira siapapun yang kalau terima surat panggilan dari kepolisian, apalagi sampai harus menjalani sebuah proses hukum, apalagi sampai mendapatkan vonis dan lain sebagainya, apalagi sampai ditahan, pasti akan mengalami sebuah tekanan-tekanan. Ya. Apalagi kalau ternyata sampai 8 tahun ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa bentuk tekanan yang dialami sudah hampir dapat dipastikan pasti ada. Besarannya yang kita tidak tahu berapa banyak. Ada orang tertentu yang mungkin kuat menahannya, ada yang tidak ya. Tapi sekali lagi kalau pertanyaan apakah ada tekanan, sudah pasti ada, nggak mungkin nggak gitu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah amplitudonya. Seberapa besar tekanan tersebut, terutama apabila ternyata mungkin ada kekerasan fisik. Nah ini kan yang memang mau dibuktikan di dalam pemeriksaan ini begitu. Nah justru kembali lagi sekali lagi tentu dibutuhkanlah itu sebenarnya ya, tetapi kalau misalnya memang ada batasan waktu ya ini tentu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum, terutama karena ada batasan 30 hari itu tadi. Baik, semula banyak spekulasi, saya ke Pak Jutek, semula banyak spekulasi Pak Jutek bahwa klien Anda ini kalau memang terbukti memiliki kecerdasan rata-rata atau retardasi mental atau keterbelakangan mental sekalipun, dia bisa langsung bebas begitu saja. Tidak perlu ada sidang PK yang harus makan waktu 30 hari, apalagi berbulan-bulan di MA nanti. Tetapi kemudian dengan munculnya Sudirman kemarin di sidang PK, spekulasi itu hilang. Nah, apa strategi dari kuasa hukum berikutnya? Jadi kalau tadi bicara tekanan ya, yang normal saja kepada 6 terpidana yang masih di dalam selain Sudirman, ditambah dengan Saka Tatal, ditambah dengan Aldi ya yang sudah bebas, adiknya siapa? Eka itu ya yang tukar kepala. Mereka mengalami psikologi dalam persidangan, mereka menceritakan bagaimana takutnya dan akhirnya mereka juga terpaksa mengakui. Apalagi Sudirman yang kami lihat dengan fisik yang ya menurut saya dia pendiam ya, pendiam dan ini introvert bener nih ya si Sudirman ini. Sehingga sulit untuk menggali keterangannya dan orang Sunda bilang gemper dia ya. Jadi ada kecemasan yang berlebihan, begitu ditekan sedikit dia gampang sekali mengakui dan ya mungkin kemarin sesudah dia lihat bahwa dalam perlindungan di dalam LPSK diberikan ada rasa aman, lalu kami juga berbicaranya ya hakim juga menanyanya dengan penuh hati-hati, kesabaran, ada perubahan itu, ada kesabaran, ada perubahan terhadap perilaku Sudirman itu, dia sehingga bisa menjawab. Kalau tadi dikatakan bahwa pasal 44 itu bahwa orang gila tidak dapat dihukum, kalau di tingkat pertama langsung bebas, iya, saya bisa pastikan. Kalau di dalam PK ini masih pasti perdebatan karena ini sudah inkrah, ya. Itu sebabnya itu juga menjadi bahan pertimbangan kami, kenapa kami tidak mengambil strategi untuk memprioritaskan tentang ketidaksehatan mental Sudirman menjadi prioritas PK kami ya, karena bagaimanapun proses PK ini harus kami lalui karena ini sudah inkrah. Untuk membataskan keputusan inkrah harus dengan keputusan pengadilan. Baik, Pak Jutek, artinya untuk dakwaan tahun 2016 pun itu tidak ada disinggung mengenai kejiwaan dari Sudirman ya, baik itu dari pengadilan tingkat 1 sampai tingkat kasasi? Ya nggak ada. Dan memang ya itulah yang kita perlu menarik sebenarnya, ini menarik ya kalau kita bisa, cuman kan saya tidak ingin membuat ini menjadi satu drama yang panjang. Kalau ini jatuh kepada penasihat hukum yang ingin mencari panggung, kami akan buat Sudirman ini sepanjang mungkin 30 kali sidang mungkin, supaya drama ini makin panjang. Kami justru ingin membuat ini sesimpel mungkin, oleh karena menurut kami secara hukum bahwa apa yang diungkapkan oleh 6 terpidana lain bahkan 7 dengan Saka Tatal itu sudah cukup. Hanya Sudirman ini mempunyai alibi yang tersendiri, malam itu dia bersama dengan adiknya dan dilihat oleh Arfan dan Ditono, itu yang kami hadirkan. Dan makanya secara formil kami ikuti karena dia harus mengajukan PK. Kalau kami ingin memanfaatkan ini untuk menjadi satu panggung, sekali lagi, ya tentu kami akan membuat ini menjadi panjang ya. Tapi kami melihat bahwa ini kemanusiaan dan kami membelanya secara tulus. Dan kami ingin memberikan kesan bahwa ini kami profesional, kami lakukan itu secara tulus. Gitu aja Mbak. Gitu. Pak Jutek, apakah Anda pernah diskusi sama Bu Titin Prialianti mengenai ya sekali lagi kondisi kejiwaan Sudirman ini, karena menurut
Bu Titin yang bisa menyebut Sudirman ini memiliki kecerdasan rata-rata itu dijadikan senjata untuk dimanfaatkan oleh Rudiana, dimanfaatkan oleh penyidik. Adiknya Sudirman juga mengatakan bahwa Sudirman itu agak kurang maka gampang dipengaruhi. Jadi hal-hal itu kemudian yang digunakan untuk mereka memanfaatkan Sudirman. Pernah diskusi dengan Bu Titin perihal itu, Pak? Bu Titin itu bagian tim dari penasihat hukum Sudirman sekarang. Saya koordinatornya, Bu Titin itu adalah bagian dari kami. Saat ini ada di dalam tim. Ya, kami juga sering berbicara, ya, kami sudah sampaikan berdiskusi, ya termasuk yang tadi saya sampaikan, ya, karena setiap sidang Bu Titin juga hadir, ya. Saya selaku koordinator dari tim penasihat hukum Sudirman ini juga coba mencari informasi cara pembelaan yang tepat, yang baik, supaya masyarakat juga mendapatkan informasi yang betul. Saya juga bertanya kepada Bu Titin, Bu, waktu sebelum kami ketemu dengan Sudirman, kami mendapatkan informasi bahwa Sudirman di bayangan kita itu seperti orang yang idiot, orang gila, orang apa ya mungkin tidak layak lah untuk dihukum, ya kan gitu. Ya, setelah kami bertemu, saya bilang bahwa ini memang ada kelainan. Satu, kami sudah terkonfirm bahwa kalau dia bilang dia itu idiot, bodoh, ya artinya kalau idiot tidak, ya kalau dibilang bodoh atau ya di bawah rata-rata mungkin iya, karena buktinya tamat SD 17 tahun, selain males ya tentu pasti daya berpikirnya yang tidak serata-rata orang Indonesia, itu kita harus akui, itu pertama. Baik. Ya, bukti, fakta. Yang kedua adalah soal mental. Soal mental ini kami melihat bahwa dia ini melihat orang kami aja ketika bertemu itu dia curiga. Ya mungkin karena ketakutan secara psikis, tekanan itu. Tapi saat ini TV boleh melihat ketika nanti besok dia sidang. Besok kan sidang nih kami. Ya. Ya, boleh coba lihat. Dia nggak ada lagi ketakutan itu. Dia sudah rasa aman. Jadi banyak sekali yang saya pastikan dia cerita. Tapi kami sekali lagi memilih strategi untuk mencari bahwa yang penting bahwa apa yang kami sampaikan menjadi fakta dan dia dapat dibebaskan aja dari apa yang sebenarnya kalau dia tidak lakukan. Baik. Itu. Pak Jutek, Mbak Cassandra, kita jeda terlebih dulu. Kami kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Jutek Bongso, kuasa hukum dari 7 terpidana, dan Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik. Saya ingin ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, Sudirman dalam kesaksiannya atau dalam sidang PK kemarin menyatakan bahwa 3 DPO itu sebenarnya dia tahu dari penyidik. Penyidik yang minta dia untuk menyebutkan. Bagaimana sebenarnya? Apakah dia benar-benar kenal ketiga DPO itu atau seperti apa, Pak Jutek? Ya, itulah yang kami ingin korek. Kami ada korek 4 hal sebenarnya kepada Sudirman yang penting terhadap kasus dugaan dakwaan pembunuhan tahun 2016 lalu ya. Yang pertama kami korek bahwa nama-nama 11 nama itu munculnya selama ini kan kita tahu bahwa itu adalah hasil karya dari Sudirman dan juga Jaya. Kami kebetulan Sudirman dihadirkan di sidang, walaupun kami secara offline sudah klarifikasi, kami sudah tahu polanya dan bagaimana, kami tanya kepada Sudirman. Kamu tahu nama orang itu bagaimana? Ini jalan ceritanya, singkat pengakuan dia kepada kami dan juga ada di persidangan yang kemarin terbuka, adalah bahwa dia ketika mulai ditangkap, lalu dibawa ke unit narkoba, dia dipisahkan ruangannya ke dalam satu ruangan gudang katanya. Ya, di dalam ruangan itu dia disiksa, diaku, dan dia terus mengatakan tidak tahu dan memang dia tidak tahu, tapi karena dia tidak tahan siksaan itu, udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu yang lain sudah mengaku, kenapa kamu nggak mengaku gitu kan. Sehingga menurut pengakuan dia, Sudirman itu akhirnya disodorkan nama-nama. Nih teman-teman kamu sudah mengaku nama-nama ini, kamu tinggal bacakan saja, kamu mau enggak? Itu menurut ceritanya Sudirman ya dalam persidangan kemarin dan juga apa yang kita dengar bersama. Dan apakah ada kesesuaian? Apakah ada kesesuaian, Pak Jutek? Ya, itu menurut cerita dia, habis dari situ terus dia munculkan nama-nama itu kan gitu kan, dia sebutnya pun satu dan kemarin kita buktikan juga apakah tanda tangan BAP itu tanda tangan dia, ternyata enggak, ya kan? Dia tidak pernah menandatangani BAP dan kami kemarin memberikan contoh tanda tangan Sudirman dan majelis hakim juga melihat
bahwa paraf setiap itu ada 5 lembar BAP-nya. 5 lembar 5-5-nya dia nggak ngerti itu paraf apa dan parafnya berbeda-beda dan ini lucu ya kita buktikan aja lah kami nggak bisa menuduh ya. Baik. Kita nggak katakan itu palsu atau dipalsukan tanda tangannya. Yang jelas ketika kami sebutkan 11 nama itu terus kita tanya, kamu sebut nama 11 itu oke dari penyidik katanya karena nggak tahan siksaan. Kamu kenal nggak semua? Rupanya bagaimana mungkin dituduh, itu intinya kan, bagaimana dituduh kepada satu peristiwa pembunuhan berencana, dia katakan dia tidak kenal Andi, dia tidak kenal Dani, dia tidak kenal juga Peggy. Belakangan kami juga korek tentang Rivaldi, ya kan, ada Ucil itu, ya kan. Kemudian kita tanya, kamu kenal nggak? Oh enggak, malah dia ceritakanlah apa yang terjadi kepada Rivaldi dan dibawa di Polsek Utara Barat itu kan gitu kan. Malah dia kenalnya namanya Andika. Kita tanya, Andika ini kan dari mana kamu tahu nama Andika gitu kan? Gitu loh. Polisi yang suruh namanya Andika katanya. Jadi yang menyebut Ucil ini Rivaldi kan aliasnya Ucil. Nggak ada itu Andika, dipaksakan akhirnya di dalam situ kurung di dalam putusan 2016 Andika. Kita sudah hadirkan saksi selama ini mengatakan Ucil atau Rivaldi tidak pernah ada julukan namanya Andika. Ya, kemarin kita tanya, kenapa kamu tahu dari situ? Ya, disuruh penyidik. Baik. Ngomongnya begitu. Itu Baik. pengakuannya Sudirman gitu. Baik, Pak Jutek, koreksi jika saya salah, tapi ada saksi yang menyebutkan, saksi alibi yang menyebutkan bahwa saat malam kejadian itu Sudirman sedang nongkrong bersama 2 orang lainnya. Bukan di warung seperti yang disebutkan di BAP lama, tapi dia sedang nongkrong. Sementara bapaknya pernah bilang bahwa karena Sudirman itu kurang, dia sering jadi bully-bulian temannya. Makanya dia kalau keluar rumah itu hanya ke musola saja. Jadi mana yang berkesesuaian di sini Pak Jutek? Apakah memang Sudirman itu memang orang yang tadi Anda bilang introvert, artinya tidak akan bergaul dengan siapapun. Mereka memilih diam sendiri di rumah kalau bisa. Tapi saat kejadian, malam kejadian ada saksi yang mengatakan bahwa dia sedang nongkrong bersama teman-teman. Dia tidak nongkrong, Mbak. Dia ada di depan rumahnya bersama dengan adiknya yang namanya Lilis. Ya, main handphone dan tidak ngobrol. Kan kemarin kita sudah tanya itu depan persidangan. Baik. Lalu yang melihat mereka itu duduk di depan rumahnya, ya, itu adalah tetangga satu temboknya. Ya, itu namanya Arfan, ya. Arfan ini pulang kerja jam 9 dia melihat ada Sudirman. Di dalam rumah Arfan itu ada Ritono. Oke. Ritono ini calon kakak iparnya Arfan ya, karena berpacaran dengan kakaknya Arfan ini ya. Malam itu Ritono ketika pulang keluar dari rumah pukul 22.30 karena jamnya katanya dibatasi maksimum ketika mereka pacaran itu 21.30. Jadi 21.30 dia lihat masih Sudirman ada di depan. Jadi kalau ditanya bahwa Sudirman itu pemalu, saya pastikan iya. Ketemu kami aja sampai sekarang ini dia masih pemalu. Tapi kalau normal, kemarin kami sampai main-main ya. Artinya ini kami mau ungkapkan fakta yang benar. Di dalam sel kami sampai bercanda lah kami sampaikan. Sudirman, kamu benar punya pacar nggak? Oh punya. Makanya kemarin saya ungkap di persidangan. Saya tanya, kamu punya pacar? Kamu punya. Dan memang kami cek. Dan memang dia pernah pacaran. Terus kita tanya, kamu tahu nggak ini cantik nggak? Mana yang cantik? Kami ingin lihat gitu kan. Jadi ternyata normal ya. Artinya kami melihat itu yang kita sampaikan. Kami ingin luruskan isu yang mengatakan bahwa dia idiot, dia keterbelakangan mungkin tidak ya. Baik. Makanya sekali lagi bahwa kami menempuh secara formil untuk Sudirman ini. Kemudian yang paling penting bahwa satu konfirmasi tadi dia tidak mengenal 3 DPO. Andi, Dani, Peggy ya, termasuk Rivaldi. Jadi pembunuhan berencana ini tidak mungkin terjadi karena itu adalah dakwaannya SMS dari Dani ke Sudirman. Dia sendiri tidak pernah dengar nama itu, dia tidak kenal nama itu, dan SMS itu tidak pernah dibuktikan. Itu aja kami ingin buktikan. Baik. Apalagi kami sudah sampaikan ya, ada barang bukti yang baru dipotong pada malam tanggal penangkapan 31 Agustus dan yang lain. Itu aja. Ya. Baik, saya ingin ke Mbak Cassandra. Apakah tipikal seseorang, individu yang mudah dipengaruhi, mengikuti perkataan orang lain, bahkan kakaknya Sudirman juga bilang dia diiming-imingin handphone, kemudian juga dijanjikan akan mendapat tempat yang nyaman di sel penjara, itu menjadi indikasi atau tanda-tanda orang dengan kecerdasan di bawah rata-rata? Tidak selalu, Mbak. Bisa saja alasan itu menjadi motif ya untuk motif tidak hanya kalau
orang yang menjadi tersangka itu kan bisa jadi motif untuk pembunuhan, tetapi juga di dalam konteks ketika seseorang mendapatkan tuduhan itu motif untuk mengakui. Tapi kembali lagi, selain tekanan, bujuk rayu, iming-iming, itu semua bisa saja terjadi, tidak terbatas kepada orang yang punya masalah kecerdasan. Baik, melihat kasus ini Mbak Cassandra, apa rekomendasi Anda kepada kuasa hukum yang saat ini tengah menjalani nantinya sampai 3 minggu ke depan sidang PK ini? Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jutek sampai saat ini sudah cukup tepat ya. Ada beberapa rencana, lalu kemudian tentu saja sangat didasarkan kepada situasi yang memang mungkin sangat membatasi beliau. Tetapi yang jelas tadi dengan semangat untuk membela, mencari kebenaran tadi ya, saya rasa itu memang adalah hak. Yang jelas dalam setiap proses hukum, semua warga negara Indonesia kan memang punya hak untuk memperoleh keadilan dalam hal ini. Ya, jadi saya kira tinggal kita tunggu saja bagaimana perjuangan Pak Jutek untuk bisa membuktikan segala hal yang tadi sesuai dengan perencanaannya, sampai juga bahwa dengan strategi untuk tidak menggunakan pasal 44 sebagai bagian dari proses pembuktian ini. Baik, Pak Jutek, jadi apa strateginya, apa jurus jitu untuk memenangkan klien Anda? Jadi kami hanya ingin menekankan, Sudirman ini kan boleh dibilang aktor ya. Aktor yang merencanakan bersama dengan Dani dan juga Saka. Ya. Jadi aktor ini sudah kami putus bahwa dia tidak pernah mendapatkan SMS, dia tidak kenal Dani, maka itu putus satu. Aktor yang kedua yang dituduhkan selama ini dalam peristiwa 2016 lalu, Sudirman selalu dikait-kaitkan bahwa dia yang menyebutkan 11 nama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 11 nama itu ternyata sutradaranya bukan Sudirman, ada sutradaranya lagi. Sudirman itu hanya sutradara. Ya. Anda mau bilang Rudiana sutradaranya? Ya, saya nggak bisa sebut nama ya, bahwa itu pokoknya ada sutradara utama, tapi sutradaranya adalah Sudirman. Yang ketiga, kami mendapatkan konfirmasi bahwa barang bukti yang katanya disita dari Sudirman, kami dapat konfirmasi semua itu ada ditemu dari jalan, entah itu batu bekas apa, dikorek dari mana, bambunya pun ternyata itu tidak berserakan. Saya juga nggak yakin sudah 4 hari sesudah tawuran bambunya ada di mana, ternyata bambunya itu dipotong dari pohon malam itu. Botol-botolnya pun dia. Dan fakta yang keempat, kita mau sampaikan, dia dituduh ini adalah geng motor. Kami faktanya bahwa dia baru belajar motor. Jadi nggak bisa naik motor. Mungkin dia geng sepeda, iya mungkin ya. Karena dia jago naik sepeda katanya. Tapi kalau geng motor, saya katakan tidak. Ya. Kemudian kalau dia ini adalah perencana, yang kelima, lihat secara introvertnya dia, rasanya kalau orang perencana kan harus yang aktif ya. Seorang orator murni ya, mempengaruhi orang, jago dia secara psikologi, harus bisa mempengaruhi orang, mengajak orang kan. Dia mengajak kan. Justru ini kami mendapatkan hal terbalik bahwa ini dia introvert gitu kan. Nah, itu yang kita mungkin bisa cek secara kejiwaan kalaupun mau masuk. Bagaimana seorang introvert itu bisa menjadi aktor untuk sebuah pembunuhan berencana 11 orang. Dan yang faktanya kami sampaikan dia tidak mengenal 4 diantaranya. Kalau yang 7 memang tetangga dia karena hanya di sekeliling rumah dia. Dan tempat nongkrong. Dan itu yang kami mau sampaikan, itu yang kami dapatkan selama sidang PK. Baik, Mbak Cassandra, tadi Pak Jutek beberapa kali bilang bahwa kliennya ini, Sudirman ini adalah orang introvert. Apakah untuk mengatakan seseorang itu introvert ataupun ekstrovert, itu harus dibuktikan dengan serangkaian tes psikologis? Sebenarnya ya, tapi tentu saja dengan adanya observasi mungkin juga bisa ada kesimpulan tersebut. Tapi saya tertarik dengan pernyataan Pak Jutek tadi bahwa ada usaha Bapak Jutek juga untuk membuktikan bahwa adanya bukti-bukti yang difabrikasi. Ya, mungkin itu juga bisa menjadi sumber informasi baru atau sumber pembuktian baru, tidak hanya terbatas kepada yang bersangkutan Sudirman ini saja, bahwa satu tadi yang juga perlu ditegaskan bahwa untuk menjadi seorang aktor perencana diperlukan tingkat intelijensi yang memang tinggi. Umumnya dari semua aktor-aktor yang memang terbukti sebagai otak dari perencana pembunuhan, apalagi kejahatan dan menimbulkan tewasnya seseorang, itu biasanya tingkat kecerdasannya adalah minimal tinggi. Baik, Pak Jutek tetap tidak ingin menyebutkan siapa aktor utama menurut Anda dalam hal ini, karena toh Anda nggak nyebut saja orang sudah banyak yang akan menuntut Anda, Pak Jutek.
Aduh, mohon maaf, Mbak. Ya, saya sampai terbatuk Jadi ya batuk deh. mendengar itu. Banyak juga Ya, yang saya minta pikir Anda untuk bertobat dari klien dari seberang. ya kalau kita bertobat tiap hari manusia ini penuh dengan kekhilafan ya, penuh dengan kesalahan. Tiap hari kita harus bertobat. Ya, kalau orang yang sudah mindsetnya selalu tertutup sekali lagi mencari pembenaran, itu nggak akan ketemu. Ya, kalau saya berpendapat kalau makin banyak saya berdebat di depan umum, masih makin terlihat saya bodoh, Mbak. Mohon maaf. Jadi saya nggak mau makin terlihat saya bodoh, ya. Maka saya nggak mau berdebat, gitu aja, ya. Terjemahkanlah sendiri. Saya tidak mau terlihat saya makin bodoh sekali lagi, ya. Makanya saya tidak mau berdebat. Karena tugas seorang lawyer itu ahlinya itu membela kepentingan kliennya, Ya. bukan debat-debatan di depan umum. Itu aja, Mbak. Jadi Gitu. siapa aktor utamanya Pak Jutek? Ya pasti ada lah. Kita kalau Sudirman kan sudah nyampaikan ya bahwa dia disuruh oleh penyidik, ya kita tanya aja kepada pihak kepolisian yang disebut penyidik kan itu siapa kan gitu kan, Ya. yang menangkap dia siapa, yang saat itu siapa. Toh 6 terpidana yang lain, 6 pemohon PK yang lain juga sudah menyebutkan nama yang mengarahkan siapa, ini siapa. Saya yakin ya tim sus bentukan Kapolri itu sebenarnya sudah mempunyai data yang lengkap. Kami juga kan punya jaringan ya, mendapatkan informasi-informasi. Saya yakin ya saat ini mungkin hanya menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan. Ya, saya yakin Pak Kapolri ini institusi dipimpin kepolisian Pak Listio dan juga Pak Kabar Reskrim. Buktinya 3 LP kami diterima dan diproses loh. Sampai hari ini kami pun maklum gitu kan bahwa ini dalam rangka mencari momentum. Saya yakin lah ya institusi kepolisian ini akan menjaga wibawa, tidak akan dikorbankan hanya melindungi 1-2 oknum ya Pak, katakan penyidik yang merusak. Ini nggak ada urusan dengan institusi kepolisian. Kami nggak pernah katakan ini institusi kepolisian. Saya katakan bahwa ini adalah oknum ya, oknum yang merusak citra kepolisian ini harus segera dibereskan ya, bahwa kita sangat mencintai kepolisian kita. Tidak mungkin kita akan hidup nyaman tanpa Pak Polisi ya, Kapolri dengan jajarannya. Kami mengatakan sangat baik ya. Kekurangan-kekurangan ini saya pikir ini harus kita bereskan. Termasuk karena peristiwa ini sudah inkrah yang tahun 2016 lalu, tentu tidak hanya cukup sampai kepada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ini semua harus berbenah ya. Semua bukti, semua apa yang kami sampaikan ini mulai terbukti. Bayangkan Mbak, satu sidang PK ini menurut saya ya keterbukaan informasi ini luar biasa, bisa live, orang bisa lihat. Ya. Kami pun menghadirkan semua jalan ceritanya. Kami tidak ingin coba bersandiwara supaya jangan ada dusta di antara kita ya. Jadi Baik. kami coba menghadirkan yang sebenarnya Ya. ya. Jadi mari kita bertobat dan jangan ada dusta di antara kita. Itu aja Mbak. Ya. Pak Jutek, untuk sidang PK besok siapa saja yang akan dihadirkan? Besok ada ahli ya, ada ahli pidana, juga ada ahli ada saksi lain yang kita mau hadirkan. Kita ingin confirm sebenarnya hal-hal yang pokok menyangkut Sudirman, kami punya strategi tersendiri yang tadi kami sampaikan ya. Yang penting secara hak hukumnya kami penuhi gitu. Itu Baik. aja, kami cukup menarik lah karena dia ini pelaku utama loh, aktor loh. Karena dia disebut menerima dalam dakwaannya 17 Agustus 2016 dia menerima SMS, dia menyebarkan ke teman-temannya. Ya, orang yang introvert, pemalu, dan kita tanya gemperan begini, mungkin nggak gitu kan? Dia itu nggak bisa naik motor, itu geng motor, punya permusuhan dengan geng motor saat itu. Itu gampang kok, itu untuk membuktikannya bisa ditanya. Ya, sekarang ada yang hujan jadi nggak hujan, yang 100 meter, 50 meter di putusan jadi 6 meter. Saya juga bingung gitu kan. Mari kita introspeksi diri, sekali lagi jangan ada dusta di antara kita. Baik. Ya kan? Itu aja yang kami sampaikan. Baik, terakhir ke Mbak Cassandra, closing statement sekalian dari Anda Mbak Cassandra. Jadi apa masukan Anda, rekomendasi Anda untuk kasus ini? Dari Mbak Cassandra? saya tentu saja ya. Bagaimana Mbak yang terakhir? Baik, tampaknya audionya Terakhir. baik, tampaknya audio Mbak Cassandra terganggu. Tadi nggak kedengeran Mbak, terputus. Halo. Baik, terakhir singkat saja Mbak Cassandra, apa catatan Anda, apa rekomendasi Anda dalam kasus Vina ini? Ya, yang jelas kembali lagi bahwa kita harus berpegang keadilan itu kan memang harus untuk semua orang. Jadi tentu saja harus bisa dibuktikan bahwa sejak awal
semua bukti-bukti harus dibuktikan, harus dipastikan bahwa memang yang sesuai dengan keadaan dan tidak difabrikasi. Jadi ketika memang ada situasi yang sudah seperti ini, lalu kemudian ada permintaan untuk peninjauan kembali, ya tentu harus ada kesempatan seluas-luasnya untuk bisa mendapatkan keadilan. Baik, Mbak Cassandra Putranto, terima kasih telah bersama kami. Pak Jutek, kita ketemu lagi besok Pak di sidang PK. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ya, Dan terima kasih. Terima kasih. Ya, NTV Prime masih akan kembali usai jeda.